sudah banyak kau bantu, ya kan? Coba ringkas dulu, satu apa? Dari mulai awal. Dada, KW. Bukan ringkasan bantuan kamu gitu loh, apa aja keuangan. Semua bang. Dari mulai lahir. Dari pernikahan, lahir, sampai semua proses. Ibunya atau dia yang kau bantu? Bapaknya pun juga semua saya bantu sehingga sampai saat ini menjabat di salah satu kepolisian. Itu semua. Kalau misalkan kayak kita administrasi segala macamnya itu kan butuh biaya mbak. Oke, terus biaya apa lagi? Ya, biaya lain misalkan dia butuh tante aku mau pasang behel, tante aku mau sekolah begini, tante itu semua ada bukti transfer atau apa? Ada bukti transfer. Oh, ada bukti transfer. Jadi secara keuangan kau sudah berjasa sama ponakan kamu ini dan orang tuanya. Bahkan saya sampai menyembah dalam hati gini, mohon pak kalau misalkan ada job buat ponakan saya kasih ya pak. Dan saya ada loh WA-nya kepada produser itu. Tapi semua ibunya bilang saya sudah tidak bantu, saya mengkhianat. Justru ibunya, kakak kandung saya sendiri itu yang mengkhianati saya. Saya itu kalau udah telat transfer nih sedikit, mereka itu sudah marah-marah kayak rentenir ke saya. Saya jujur nih buka. Dia ngata-ngatain papi saya sampai papi saya itu bang, umat, ada ginjal, ada kencing manis itu sakit gara-gara mereka. Gara-gara telat transfer kemarin itu 50 juta, itu bisa tambahin 20 juta, 70 juta untuk biaya anaknya menikah. Itu pun marah-marah. Kalau kita mau flashback kejadian yang dulu, jadi kasus ini sudah kedua kali. Makanya saya mencari jalan yang terbaik secara hukum aja. Karena apa? Mereka merasa bahwa Dewi tidak akan bawa ini ke ranah hukum karena merasa kandung. Gitu loh. Jadi mereka sepuas hati memanfaatkan nama saya dengan menjelekkan saya terus. Lah saat ini papi mami saya kenapa saat ini saya berani bang? Dan saya mempercayakan kuasa hukum saya Bapak Hotman Paris. Karena papi saya atau kedua orang tua saya sudah memberikan izin sepenuhnya kepada saya untuk mengkasuskan masalah ini. Kemarin kenapa saya tidak berani? Karena saya masih melihat kedua orang tua saya. Kebetulan orang tua saya lagi sakit. Tapi setelah orang tua saya bilang, nak, kamu sesuaikan aja. Kalau memang ini sudah kondisinya sudah nggak bagus, sudah nggak kondusif, kamu pakai hukum aja, pakai Pak Hotman Paris aja. Kata papi saya bilang kayak seperti itu. Jadi ya inilah makanya saya datang ke Bang Hotman untuk menyelesaikan masalah ini supaya mereka jerah, khususnya manajemennya itu. Mereka kan masih berada di bawah manajemen, Mbak. Karena gini Bang dulu, dia pernah saya masukin ke salah satu tempat manajemen di salah satu stasiun televisi swasta. Tapi dia keluar dari manajemen itu karena apa? Karena manajemen itu mengatakan kalau aib keluarga tidak boleh diungkapkan kepada publik, tidak setuju. Tapi ternyata dia tidak setuju dengan adanya. Tapi kalau dengan si manajemen ini, mereka malah didukung. Nah, itu apakah untuk popularitas? Nah, habis itu nyanyi-nyanyi, bobo di mana gitu. Terus habis itu melar-melar loh, kan gimana gitu loh mas. Saya itu orang tua gitu loh buat dia kalau memang dia menganggap saya orang tua gitu loh. Tapi maaf, orang tua saat ini lagi jaya, dia udah kurang ajar. Apalagi saya nggak jaya gitu. Itu loh mas.